Ya, terima kasih pemirsa masih di arena politik dan kalau kita bicara koalisi pemerintah saat ini menguasai ini angkanya luar biasa sih. Bukan koalisi lagi, ini mungkin mayoritas ya atau massive support lah seperti itu. 81% kursi di DPR dan praktis oposisi ini hanya memiliki sekitar 19% kekuatan parlemen. Nah, di saat yang sama, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ini justru turun menjadi 56%. Di tengah kondisi ini muncul gagasan yang kita bahas dari awal, kabinet bayangan sebagai alternatif pengawasan terhadap pemerintah. Nah, saya akan ajak pemirsa dan juga Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Kita lihat dulu di layar ada komposisi kursi di DPR ini, yang tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ini ya lumayan menurun ya. Kalau komposisi kursinya sendiri ada 81% itu mayoritas ya, dan tingkat kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan legislatif di tahun ini turun di 2024 ya, yakni 62,6%. Tahun ini ada di angka 56%. Ini langsung ya kita coba akan bahas. Poin pertama tadi bahwa koalisi ini udah nggak sehat karena terlalu banyak seperti itu ya. Oposisi kecil tadi dan otomatis pengawasan ya evaluasinya agak kurang katanya. Nah, plus juga kepercayaan publik terhadap DPR turun, tapi biasa itu turun naik ya, Bang Mardhani ya. Dulu sempat bagus sih ya. Sekarang lagi turun. Nah, tapi nanti Bang Mardhani. Saya ke Pak Amir. Pak, sebelum kita bicara dua hal tadi Pak, tapi ini ada kaitannya Pak. Ketika kita bicara no viral, no justice, civil society, publik tuh sekarang kalau nggak viral mereka nggak dapat yang mereka mau gitu. Anda melihat bahwa berarti ada yang salah dong dengan sistem kita. Bahwa ketika kita yang harusnya mendapatkan itu dengan mudah, tapi kita harus bersusah payah viral dulu biar dapat keadilan. Gimana? Saya bertahan bahwa kabinet bayangan ini adalah sebuah anomali yang menimbulkan banyak tanda tanya, tapi menjawab tanda tanya itu bukan forum ini sekarang. Karena nanti kan ada sebagai gagasan, sebagai manuver politik juga bisa, sebagai gerakan politik juga bisa. Tapi bagi saya pribadi, anomali ini menguntungkan saya. Karena dia lebih memperbanyak apa yang sudah saya bicarakan sebelum mereka dibentuk. Pak Mardhani barangkali paham, di DPR itu saya lihat persis. Untuk pimpinannya ada satu tim yang hampir tiap hari mengumpul ulasan saya. Yang terakhir yang hari ini menyangkut rakyat menunggu sikap Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri yang jadi rame ini kan gitu. Nah, kemudian juga yang saya menganggap bahwa anomali ini menguntungkan saya adalah harapan untuk merampingkan kabinet. Tetapi jangan lupa, kabinet ini bisa kita rampingkan apabila terjadi pula perampingan partai politik. Persoalan kita sekarang adalah kita mau memanfaatkan demokrasi itu dengan bikin partai sebanyak-banyaknya. Ya kan? 2029 Pilpres tidak ada lagi presidensial threshold. Jadi semua partai politik bisa mengajukan pasangannya. Anda bisa bayangkan kemungkinan konflik kayak apa? Ya kan? Kalau ada 80 partai politik berarti 80 pasangan calon. Untuk apa lagi kita koalisi? Bisa nggak misalnya PKS mengajak PBB, mengajak Partai Masyumi, mengajak semua partai yang punya PAN sebagai partai umat menjadi satu partai Islam saja misalnya. Dan saya yakin karena itu terjadi, maka dia pasti akan menjadi mayoritas tunggal di DPR pada pemilu 2029 nanti. Cuma kemudian masalahnya adalah untuk menawarkan itu ada nggak persamaan visi dan misi antara Pak Mardhani dengan Pak Amin Rais misalnya. Ada nggak persamaan visi antara Pak Mardhani dengan Ahmad Yani di Masyumi apa enggak? Perampingan itu tuh harusnya dari hulunya ya, bukan dari hilirnya. Mungkin merampingkan kabinet kalau tidak mungkin tidak merampingkan partai politik. Baik, Pak Amir, siap Pak Amir. Ini poin menarik. Tapi sebelumnya Bang, saya ke Bang Yance bahwa sebenarnya kan produk yang kita dapat sekarang tuh memang ada produk dari ya sistem yang kita punya gitu. Memang bener loh, partai kita tuh banyak banget dan kadang ya saya sebagai masyarakat juga bingung mau nyoblos siapa ya. Itu realita kan ketika kita ada di bilik suara terus akhirnya kita juga kadang yang terpilih pun kadang bukan dari pilihan kita seperti itu ya.
Nah, Anda melihat bahwa masalah yang kita punya ini, seperti Pak Amir bilang tadi, ya harusnya dari hulunya juga dibenerin. Kabinet bayangan punya concern soal itu, bahwa parpol, jumlah parpol tadi, dan ya biaya politik kita. Ya tentu reformasi partai politik sangat penting ya, karena hulunya kan memang di sini. Ya. Kalau selama kita belum mereformasi partai politik, maka di hilirnya pemilunya akan tetap sama. Jadi itu memang satu concern yang mesti diperhatikan. Ya. Tapi kabinet bayangan tidak hendak menjadi partai politik alternatif ya dalam konteks ini. Justru kita hendak menjadi alternatif dari partai politik. Maksudnya adalah kita hendak menawarkan satu cara lain, kira-kira bagaimana kita bisa Berpolitik. mengelola aspirasi publik. Misalkan kemarin teman-teman kabinet bayangan mengadakan acara nguliahin kabinet bayangan. Kita undang Bu Sumarsi yang anaknya jadi korban peristiwa Semanggi, teman-teman anti korupsi. Kita dengarkan aspirasinya seperti apa. Nanti karena kami akan roadshow juga ke beberapa tempat untuk mendengarkan aspirasi itu. Jadi menteri nggak harus tampil di depan dan pidato, tapi kita hendak menunjukkan bahwa harusnya kita lebih mendengar apa problem-problem yang dihadapi oleh dan masyarakat. contoh ini harapannya tadi menteri yang beneran tuh ngeliat ya, bahwa ada praktek-praktek gini. Nah, tapi kalau kita balik lagi nih, bahwa ini kan kompleks nih, ada menteri, ada ya sistem parpol kita, plus juga yang ini yang saya sebutkan di awal ya. Ini koalisi itu 81% tuh, ya maaf ya Bang Mardhani ya, udah nggak sehat sih sebenarnya. Ibaratnya ya keputusan itu akan selalu condong ke ya mayoritas gitu. Sementara tadi oposisi hanya berapa tadi? 19%. Nah, Bang Yanja ngelihat bahwa DPR tuh emang udah nggak sehat ya kalau bicara. Ya sebenarnya yang 19% pun bukan oposisi. Jadi tidak ada deklarasi yang menyebutkan kami adalah oposisi dari 81 itu. Jadi kita sekarang ini punya... Yang 19 pun belum tentu oposisi? Belum ya tidak menyebut, bahkan tidak mendeklarasikan sebagai partai oposisi. Yang ada sekarang adalah partai pendukung pemerintah, ya, partai yang apakah tidak atau mungkin belum mendukung pemerintah. Itu dikonfigurasinya jadi masih di gray area lah. Masih di gray area. Jadi seperti itu. Karena itu publik melihat memang nggak ada oposisi nih, gitu ya. Maka nggak ada alternatif. Jadi kita mencoba untuk menawarkan alternatif itu. Tapi kami juga memahami bahwa persoalan ini bukan persoalan baru. Ya, maksudnya di pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan itu sudah terjadi sejak periode kedua Presiden Jokowi. Cara yang dipakai adalah menjadikan ketua partai sebagai menteri. Ya. Jadi cara seperti itu pola kemudian itu, membuat dia itu teruskan sampai sekarang. Jadi beberapa ketua partai itu adalah bawahan presiden. Sehingga anggota DPR yang merupakan bawahan dari ketua partai secara tidak langsung adalah juga di bawah kendali eksekutif gitu. Langsung, Bang Mardhani. Oposisi rasanya kayaknya nggak oposisi deh katanya. Bener nggak sih? Kalau dilihat di angka di sini kan yang 110 kursi ini teman-teman PDIP. Baik. Teman-teman PDIP menyatakan kalau saya tidak salah kutip Bu Mega, mereka partai penyeimbang. Ya. Mereka tidak directly oppose the government, tapi mereka memberi masukan. Sama ketika kami PKS ketemu Prabowo juga, Pak Prabowo kami koalisi, tapi izinkan kami tetap kritis dan konstruktif. Kalau ada program pemerintah yang tidak tepat sasaran, tata kelolanya buruk, atau mungkin tidak diperlukan, kami izin mengkritik. Jawaban Pak Prabowo ketika itu bagus. Kritik itu vitamin kok ya. Makanya terhadap teman-teman kabinet bayangan, kalau kami pribadi, saya pribadi atau di PKS, karena masalah ini bagian dari penguatan sistem sensor agar masyarakat aspirasi bisa didengar. Bisa melalui no viral no justice, walaupun dari saya mau komen, saya setuju. No viral no justice, it mean the system doesn't work. Ya. Dan ini buruk sekali. Artinya how low can you go? Berapa banyak sih yang viral? 1000 kasusnya yang viral 2, cuma selesai 2, yang 900 lebih nggak selesai. Harus ada perbaikan. Dan karena itu reformasi birokrasi, meningkatkan gaji guru, gaji polisi, gaji tentara, bukan cuma jenderal-jenderalnya gitu. Justru lebih penting kelas bawahnya. Nah itu yang harus dibuat oleh pemerintah. Dan itu yang kami suarakan di DPR selalu seperti itu. Berarti, nih contoh nih, kami Komisi 2 tuh. Kita perjuangkan honorer
Itu kan yang harusnya jadi naik gaji kan? Naik gaji. Iya kan? Iya. Bukan gubernur kan yang harusnya naik gaji kan? Jangan. Karena teman gubernur benar. Gubernur itu gini. Bupati wali kota 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, gaji pokok. Tapi dia ada tunjangan. Bahkan kalau PAD-nya naik, pajaknya naik, makin ada besar 0,15 dari pajaknya. Besar kok. Mereka dapat rumah dinas, mereka dapat mobil dinas, mereka dapat protokol dinas macam-macam. Nggak layak teman-teman itu. Nah, balik lagi, kalau Pak Prabowo sih teriaknya seperti itu. Nah, kami di DPR pengen apa yang diteriakkan Pak Prabowo, ingin membela masyarakat. Subsistem yang tadi Pak Amir bilang itu harus jalan, turunan ke bawahnya jalan. Dan sekarang kita tidak sedang baik-baik saja di turunannya. Jadi alignmentnya, komandonya nggak jalan. Iya, paham. Ya. Contoh yang paling jelas, sistem politik itu tidak berkelindan dengan sistem pemerintahan. Sistem politik karena ada pilpres, ada pilkada segala macam. Akhirnya nggak nyambung kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Karena gubernur punya visi sendiri, presiden punya visi sendiri. Nah, inilah yang tidak diperhatikan oleh MK yang buat keputusan tentang subsistem, tapi justru menjadi bias. Ya kan? Nah, seperti sekarang, contoh, apa sebab misalnya sekarang daerah-daerah pada menjerit? Ya. 10 tahun pemerintahan Jokowi segala sesuatunya sentralisasi. Izin kafe pun dari pusat. Pernah terjadi di beberapa daerah itu. Daerah nggak tahu. Ketika ada terjadi keributan karena masalah parkir, Satpol PP nggak tahu, lurah nggak tahu, camat nggak tahu, wali kota nggak tahu, tahu izin dari pusat. Nah, contoh juga yang paling jelas misalnya, kalau DPR punya kegiatan, punya keputusan itu kan biasanya kan ada yang umumkan keluar. Kalau pakai bahasa Betawi kuno, apa tuh Pak? Disebut House Speaker kan? Yes, House Speaker. Bahasa Betawi kuno. Iya betul, gitu. betul. Cuma pertanyaan kita sekarang, House Speaker kita sekarang itu siapa? Ketua Dewan apa bukan Ketua Dewan? Karena biasanya kan House Speaker itu kan Ketua Dewannya. Nah, tapi mungkin karena House Speaker itu bahasa Betawi kuno jadi nggak berfungsi sekarang kira-kira begitu kan. Tapi ini kita hanya saya sampaikan aja untuk menjadi perhatian dari Pak Mardhani. Pak Mardhani, tadi Pak Amir bilang, ya mungkin ya DP, ya kita tidak menjustifikasi. Tapi Pak Mardhani yang di dalam gedung ya, merasa nggak sih Pak bahwa ya tadi Pak Amir aja bilang jarang ada komunikasi ke publik. Mbak Viola bilang bahwa mau ke DPR pun masyarakat biasa tuh susah banget. Nah, Anda melihat ada nggak sih barrier yang memang ya sudah terjadi lama nih? Yang Mbak Viola ini catatan, nanti saya akan segera bincang dengan teman-teman Sekjen bahwa teman-teman civil society mestinya tidak perlu melewati 5, minimal 1. Ya, 1 itu apa? Boleh ya udah dicek semuanya lah bahwa aman masuk. Kalau 1 wajar karena memang mau ngecek, ketemu siapa segala macam silakan selama udah ada janji. Kalau nggak ada janji biasanya konfirmasi bisa. Nah, yang kedua terkait dengan House of Speaker, sebetulnya Mbak Puan tetap sebagai ketua DPR dan di setiap selesai rapat paripurna ada penjelasan. Tapi memang contohnya gini, ada podcastnya satu influencer, para menteri aja datang ke sini, para wakil presiden juga datang ke sini. Pentingan satu influencer karena memang ada yang berubah. Nah, saya setuju DPR harus mereformasi diri. That's the fact, that's the reality. Dan kita harus mereformasi diri, harus tahu itu karena sekarang nih nanti 2029 hampir 70% pemilih itu milenial sama Gen Z gitu loh. Dan cara komunikasi mereka nggak menarik tuh cara komunikasi mereka ada cara komunikasi sendiri. Itu masukan bagus buat kami. Oke, Mbak Viola, bahwa tadi dari dinamika yang kita bilang tadi, Pak Mardhani juga dan Pak Amir bahwa menyoroti bahwa sebenarnya ya memang ada yang salah seperti itu ya. Tapi ketika kita melihat bahwa kinerja DPR tadi turun juga ya, persepsi publik seperti itu, plus juga ini kan komposisinya nggak imbang banget. Iya. Ada catatan apa ini? Yang terpenting ketika komposisi yang pro terhadap rezim itu terlalu banyak, itu adalah satu, kekuasaan sudah terkonsolidasi di satu pusat gitu. Yang kedua,
kita harus mengingat bahwa DPR itu punya 3 fungsi konstitusional, fungsi legislasi, Yes. fungsi budgeting, anggaran, atau fungsi pengawasan. Saya mau menyoroti fungsi pengawasan, Mas. Fungsi pengawasan itu diwujudkan dengan hak interpelasi, hak angket, Ya. dan hak menyatakan pendapat. Tadi Pak Mardhani bilang kalau misalnya DPR sudah banyak memberikan pengawasan dan kritik kepada pemerintah begitu, kebijakan pemerintah. Tapi yang masyarakat butuhkan bukan hanya Pak Mardhani seorang yang memberikan kritik-kritik itu kepada pemerintah. Tapi apa? Institutional measure. Harus ada dorongan penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Untuk mewujudkan 3 hak pengawasan itu, fungsi kontrol itu, requiring kuota, requiring ada threshold jumlah tertentu. Misalnya ini 470 orang untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket Ya, itu ada. disepakati setengah dari keseluruhan anggota parlemen. Apakah itu bisa dicapai dengan kondisi parlemen yang sekarang, kondisi DPR yang sekarang? Tidak akan pernah bisa tercapai karena setengah dari 470 adalah 290. Yeah. Dan itu 290 seluruhnya ada di dalam partai Sebenarnya koalisi. Hitung-hitungan dari angka pun Hitung-hitungan tidak masuk. Oke. Jadi bagi DPR untuk melakukan pengawasan berbasis institutional approach tadi, nggak bisa. itu sulit. Oke. Makanya pengawasan tidak akan pernah efektif dan juga tidak executable atau Ya. apa istilahnya, sangat strong begitu terhadap penyelenggara negara eksekutif begitu. Pasti ada resistensi itu tinggi ya. Iya, Angkanya di dalam DPR sendiri tinggi, apalagi kepada pihak yang harusnya dikenakan pengawasan terhadap DPR begitu. Oke, Bang Yance, kalau kita lihat bahwa ya udahlah, memang angkanya seperti ini ya yang kita lihat di layar ya, bahwa nggak akan mungkin gitu ya evaluasi pengawasan itu bisa maksimal karena memang kata Mbak Viola tadi setengah pun kalau mau bikin hak angket nggak bisa, nggak akan nyampe angkanya. Anda melihat ini seperti apa? Iya, betul tadi yang disampaikan. Ugly truth lah ya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Vio ya. Bagaimana bisa efektif. Tapi juga mungkin dalam tataran yang jauh ke depan kita perlu juga memikirkan bagaimana supaya oposisi itu punya juga keamanan. Gitu. Keamanan dalam pengertian garansi bahwa dia nggak akan diganggu gitu. Sebagai partai oposisi itu yang terjadi misalkan dalam sistem di Westminster di Inggris. Gitu. Jadi ketua partai oposisi itu dijamin, jadi ada garansi lah. Yeah. Dia nggak akan diganggu. Itu juga mungkin salah satu faktor yang kadang juga partai-partai politik di Indonesia akan agak takut sungkan jadi oposisi karena nanti partai mayoritas bisa jadi akan mengganggu. Ya, paling tidak kalau oposisi itu resikonya besar lah ya. Iya. Itu yang dirasakan mungkin. Nah, Pak Amir, bahwa oposisi ini kan penting Pak. Ya, ibaratnya yin and yang lah Pak ya. Nggak semuanya hitam, harus ada putihnya juga ya. Kalau angkanya kayak gini Pak, kecil seperti itu ya. Anda melihat bisa apa kita ketika ada di satu gedung ya, mayoritasnya memang condong ke pemerintah. Sementara yang angka kecil ini ya, angka yang harusnya bisa mengkritik, cuman tadi Pak maaf, let's say loyo seperti itu. Gimana Pak? Pertama, sikap partai politik yang ada di DPR itu jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Ya, mau oposisi saya oposisi, gitu kan? Kan nggak ada yang larang gitu, dan itu hak dia gitu. Nah, tetapi tentu harus kita berpikir bahwa presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan kepala tertinggi kepolisian negara. Jadi 4 jabatan ini kan ada dalam satu tangan. Ini berarti dalam struktur negara DPR juga masih ada di bawah presiden. Ya kan. Walaupun ya kalau pas sidang begitu kan ketua dewan saudara presiden. Gitu kan. Nah makanya dulu di era Orde Lama kan Bung Karno pakai sistem. Kalau presiden dan wakil presiden paduka yang mulia panggilannya. Menteri yang mulia. Yang lain-lain baru. Nah cuma masalahnya sekarang kan yang saya bilang kan ada budaya-budaya yang aneh. Kalau saya jadi gubernur, istri saya disebut ibu gubernur. Maka tadi Viola minta tadi kan kenapa sekarang orang belum setuju yang perempuan jadi menteri pertahanan.
Karena suaminya kan dibilang Bapak Menteri, kan berarti lebih tinggi Bapak dari Ibu. Oke. Kira-kira begitu kan. Jadi ada hal-hal di mana reformasi itu yang harus kita lakukan adalah merubah tradisi dan budaya yang justru tidak seiring dengan demokrasi. Pak Amir, maaf. Pak Amir bilang tadi di awal, oposisi juga harus jelas ya. Jangan abu-abu. Yang sekarang gimana? Lah kalau cuma sekedar penyeimbang, apa yang lu mau imbangin gitu kan? Nggak seimbang. Saya nggak bilang ya. Nggak apa-apa Pak. Kalau mau jadi penyeimbang, dagingnya di bawah dong, timbangannya di bawah, sudah tahu. Beratnya di mana, ringannya di mana kan? Yang itu yang saya bilang di situ. Tetapi karena apa yang saya bilang tadi lagi, kalau kita mau diskusi itu akan banyak tanda tanya. Oke, masih siap? Ya. Udah haus belum? Siap. Kita minum dulu deh kalau gitu ya. Tetap bersama kami di Arena Politik.